Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum Mr. Aji. Waalaikumsalam Kita salam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Saya pengen nanya dulu dong, kabar Mr. Aji gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya. Insyaallah. Selama pandemi ini gimana? Aktivitasnya? Makin lebih segar kayaknya ya. Wow, kok bisa? Kenapa bisa lebih segar? Kemudian gardening, Iya. olahraga lebih banyak jadi makin segar. Oke. Kalau sebelum ini pandemi, aktivitas biasanya apa, Mister? Yang pertama tadi mengelola di Sambintang School, Iya. sebuah lembaga belajar efektif Mm-mm. di Pontianak dan di Indonesia. Iya. Yang kedua, saya juga aktif sebagai manajer di inkubator bisnis teknologi. Inkubator. Oke. Nah, Mister, kalau boleh tahu, Mister Aji kenal dengan Mister Yun itu kapan? Udah cukup lama sebenarnya. Kenal pertama kali sih waktu saya di SMA. Jadi itu ikut sebuah kayak pertemuan kajian keislaman singkat begitu. Mm-hmm. Tapi akhirnya berlanjut. Mm-hmm. Disangka-sangka kita ketemu lagi di Fakultas Ekonomi. Oh, sama-sama. Iya, Satu fakultas. jadi satu alma mater. Okay. Saya adalah junior beliau dan nyambung aja akhirnya kita diskusi tentang banyak hal sehingga akhirnya tercetus sebuah ide untuk kita merintis sebuah lembaga pembelajaran yang itu sebenarnya hasil dari diskusi mungkin 2-3 tahun sebelumnya itu. Wow. Dan itu pada tahun? Sekitar tahun 2005-2006 kita. Oke. Pada saat itu Mr. Aziz masih menempuh pendidikan kuliah? Saya masih semester 2 waktu itu. Kita ngobrol banyak. Jadi waktu itu kita mengkaji banyak hal lah. Apa sih sebenarnya permasalahan yang terjadi di dunia ini, di Indonesia ini apa sih masalahnya? Akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan singkat cerita. Yeah. Satu kunci untuk kita bisa mengubah itu secara cepat itu dengan lewat pendidikan. Cuman kita siapa ya? Kita kuliahnya di ekonomi. Nah, harus buat sekolah sederhananya begitu. Gimana caranya gitu. Tapi tadi karena kita sudah paham dan akhirnya udah mengkristalisasi bahwa salah satu kuncinya lewat pendidikan, akhirnya kita coba cari cara untuk bisa gitu. Mr. Aji juga bahasa Inggris itu juga bisa gak? Nah, ini menarik banget ya. Nah. Jadi salah satu juga yang jadi momentum saya akhirnya bisa berkolaborasi dengan Mr. Yun karena memang salah satu mata pelajaran yang saya benci dulunya adalah bahasa Inggris. Ini traumatik banget ya kalau ingat bahasa Inggris ya. Iya, ada cerita sedikit kenapa bisa trauma Mr. Saya nggak tahu kenapa tapi kayaknya 6 tahun 9 tahun belajar kok kayaknya nggak ada yang nyantol gitu ya. Nah, itu akhirnya berubah ketika saya ketemu dengan Mr. Yun. Jadi kita ketemu dan saya bilang kita harus cari sesuatu terobosan untuk bisa bantu dunia pendidikan. Tapi kalau kita berbicara sekolah secara umum kan begitu kompleks ya. Kita harus buat bangunan dulu, harus ngajarin macam-macam. Kita coba peras lagi apa sih yang paling penting nih. Akhirnya kita ketemu salah satu yang paling penting dan itu bisa mengakselerasi banyak hal adalah kemampuan bahasa. Kita peras lagi apa bahasa yang paling penting. Waktu itu kita mikirnya bahasa Arab. Jadi program pertama Sambintang School itu bahasa Arab. Tapi harapan kita waktu itu yang ikut kebanyakan anak muda harusnya. Karena mereka punya waktu yang lebih panjang untuk bisa manfaatkan bahasa itu. Tapi apa yang dikata hampir 90% pesertanya itu orang tua. Gagal maling gak ya? Tapi gagal banget. Tetap ada muridnya kan? Tetap ada murid. Cuman gak sesuai dengan ekspektasi. Target sebenarnya yang ingin kita gandeng begitu. Dan kenapa pada saat itu sehingga mengalih pada bahasa Inggris? Nah, karena tadi kita ngelihat kalau kita terus aja paksain bahasa Arab, tapi tidak secara peluang belum besar, karena orang belum banyak sadar. Yang kedua, nggak ada tuntutan yang mengharuskan orang tuh belajar bahasa Arab, benar nggak? Iya. Kalau bahasa Inggris kan ada di UN atau di UAN, ujian nasional ketika itu, sehingga kayaknya ini ada sesuatu motivasi yang kalaupun kita nggak dorong, orang akan terdorong untuk mau belajar itu. Nah, akhirnya kita coba buka. Ketika buka, saya salah satu orang yang nggak bisa. Jadi saya tantang tuh Mr. Yun, kalau bisa buat saya bisa, saya serius bantu deh gitu. Karena tadi saya dengan traumatik yang nggak bisa, tapi kalau memang bisa, saya mewakili mungkin kebanyakan anak muda ketika itu yang nggak bisa bahasa Inggris dan udah hopeless deh dengan bahasa Inggris. Tapi kalau Mr. Yun bisa buat saya bisa bahasa Inggris, insya Allah saya yakin ini akan jadi sebuah hal besar yang kita bisa hadiahkan untuk Indonesia. Gitu. Dan saat itu Mr. Yun menerima tantangan itu? Banget. Katanya mau siap nggak bersedia jadi kelinci percobaan. Wah, saya bilang oke deh. Jadi saya dan beberapa teman-teman itu jadi kelinci percobaan pertama beliau untuk mencoba beberapa metode yang alhamdulillah udah kita praktekkan kurang lebih hampir 15 tahun sampai dengan hari ini. Dan Mister juga pada saat itu kan Mister Yun ada program 6 minggu tuh. Nah, pertama kali jadi kelinci percobaan itu berapa lama?
program pertama yang kita buat itu bukan 6 minggu bisa, tetapi 6 bulan bisa. Oh ya 6 bulan bisa. Jadi 6 bulan bisa. Kenapa konsepnya jadi sangat cepat? Karena kami dari anak ekonomi yang masuk ke dunia pendidikan. Nah ini menarik. Jadi konsep yang dipahami oleh teman-teman ekonomi adalah efektif, efisien. Gitu. Jadi kalau bisa belajar 6 bulan, kenapa harus 3 tahun gitu ya? Kalau bisa lebih cepat, kenapa harus lambat? Nah, akhirnya kita coba set up waktu yang lebih cepat, dan itu membuat orang akhirnya punya optimisme untuk bisa menguasai bahasa ini. Karena selama ini kan kalau mau belajar bahasa Inggris kayaknya perlu waktu 3 tahun, 5 tahun untuk bisa. Nah, kita buat ini jauh lebih efektif, tapi juga memberikan harapan bahwa semua orang jadinya bisa menguasai bahasa ini. Dan Mr. Aji menerapkan itu dan bisa. Karena tadi kita kelinci percobaan, jadi awal-awal banget saya bilang ini metodenya kayak apa nih, gitu ya. Akhirnya coba kita eksperimenkan, muncullah metode tanpa mencatat, tanpa menghafal, tanpa PR. Tanpa mencatat saya bahagia banget. Wah ini yang saya cari-cari. Aku banget ya. Aku banget. Kayaknya saya nggak suka mencatat. Begitu. Kalau nggak ada ini ya alhamdulillah. Tanpa menghafal, nah ini yang jadi pertanyaan saya. Kok bisa gitu? Kan kita belajar harus menghafal. Akhirnya kita diskusi menghafal ini selama ini bagi kebanyakan orang kan cuma jadi beban. Benar. Nah, maka dihilangkan, kita ganti mengingat dengan cara yang menyenangkan. Saya ditantang waktu itu untuk mengingat kurang lebih 500 kosakata dalam bahasa Inggris dan harus diingat dalam waktu kurang dari 1 jam. Aduh. Jadi ajaibnya, ini ajaibnya ini teman-teman ya. Jadi ajaibnya dalam waktu kurang dari 1 jam itu kami diuji langsung oleh beliau secara acak 500 kosakata dan alhamdulillah lebih dari 95% saya bisa jawab. Kata yang ditanyakan secara random atau secara acak. Jadi wah saya bilang ini kayaknya udah keren ini. Kita harus sebarkan ini ke banyak orang. Benar. Adakah program dari Mr. Yun yang berkontra belakang dengan sama Mr. Aji selain itu menghafal? Sebenarnya di awal-awal kita selalu ya namanya partner atau mitra kita selalu beradu argumentasi. Dan memang itu yang sejak awal dibangun oleh Samintang School bahwa salah satu bagaimana kita bisa membuat anak-anak didik itu bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka ketika mereka punya space untuk mereka bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka. Jadi kita nggak boleh halang-halangin. Maka ketika kita pahami itu sebagai sebuah salah satu cara terbaik, maka mau nggak mau dalam proses manajemen kita juga konsep itu tetap kita pegang, prinsipnya kita pegang. Jadi kalau ada ide sampaikan, kalau nggak suka lu sampaikan di argumentasinya apa. Kita coba bedah bareng-bareng. Kalau emang bagus kita praktekkan, kalau enggak ya kita cari yang lain. Dan terbukti ya, sampai 15 tahun ini SBS berdiri dan masih menggunakan program yang seperti itu. Alhamdulillah masih. Saya juga masih kemarin kaget kan, Mr. mengatakan tidak boleh mencatat, tidak boleh menghafal. Dan selama ini saya terima di pendidikan dan itu semua saya lakukan seperti itu kan. Sempat agak-agak bingung loh kenapa bisa. Makanya saya pengen suatu saat insyaAllah one day I will to join in Sang Bintang School. Karena Mr. Yun mengatakan do the best katanya kan. Do the best melakukan seperti itu. Nah Mr. Aji di SBS manager atau CEO? Kalau bahasa di dalam bisnisnya saya co-founder lah. Tapi memang fokusnya mengurusi terkait dengan manajemen, pengembangan bisnis dan ekspansi ke beberapa kota. Gitu. Boleh ceritakan sedikit manajer SBS itu seperti apa? Nah jadi memang saya fokusnya lebih ke bagian bisnisnya kalau boleh dibilang bisnis dan ekspansi. Jadi terkait dengan konten, kurikulum, kemudian konsep belajar itu dipimpin oleh Mr. Yun. Saya lebihnya ke arah sana. Nah memang awalnya dulu kita nggak punya niatan untuk ngembangin banyak-banyak. Kayaknya ini susah deh konsep ini dan siapa yang mau ngajar begitu kan. Waktu dulu kita aja membukanya nggak banyak yang siap mengajar mau dengan konsep atau metode seperti ini. Tapi kita bilang kalau ini memang bagus dan banyak orang di sana yang memerlukan ini dan kita nggak segera sebarkan kita dosa dong. Gitu. Jadi akhirnya rasa pain itu akhirnya mendorong kita kita harus sebarin nih. Mau nggak mau waktu itu kita berpikir cepat untuk bagaimana mengkonsep agar bisnis ini, lembaga ini bisa dikopi dan bisa disebarkan ke banyak daerah. Bila tahun 2009, itu awal Mr. Yun itu membuat buku yang alhamdulillah ini jadi buku bestseller. Sampai saat ini udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar di Indonesia. Kemarin saya dihadiahkan dari beliau. Alhamdulillah. Dari buku itu ternyata responnya positif dari beberapa banyak teman jejaring yang kita punya di Indonesia. Dan akhirnya mereka bilang, buka dong. Kita makin kayaknya bener nih. Kayaknya harus deh kita hadirkan di banyak kota. Nah waktu itu kita langsung buat konsep dengan konsep beberapa model percabangan. Ada yang mereka mengambil kalau kita bilang lisensi untuk kita bisa buka di kota mereka. Sekarang kita punya 4
konsep bagaimana dengan cara mudah bisa menghadirkan Sang Bintang School, lembaga belajar efektif ini di seluruh Indonesia. Satunya tadi dengan Kampung Jenius namanya. Jadi konsepnya full, semua metode kita, program kita hadirkan di kota itu. Yang kedua itu dengan yang kita sebut dengan home course. Home course. Jadi kalau kita punya rumah, kita nggak punya ruko nih, nggak punya tempat, tapi kita punya garasi yang nggak terpakai, ada ruangan kamar yang nggak terpakai, kita bisa kolaborasi. Kita hadirkan ruang-ruang belajar di sana yang minimal itu memberikan kebaikan bagi masyarakat sekitar. Dan yang terakhir konsep yang kita kembangkan itu kerjasama dengan kafe-kafe yang kita namakan dengan Starbook, bukan Starbucks ya. Mohon maaf, ini Starbook. Tidak di endorse ya. Jadi kita menghadirkan co-learning space di kafe-kafe. Jadi nggak hanya untuk nongkrong aja, tapi juga jadi tempat untuk belajar. Kafe ya, maksudnya di Pontianak juga di kafe. Alhamdulillah di Pontianak kita udah punya 3 mitra yang itu berkolaborasi dengan kafe di 3 titik di kota Pontianak. Dan alhamdulillah ternyata memang cukup menyenangkan karena ternyata anak muda sekarang tipikalnya jauh lebih pengen belajar dengan suasana yang santai. Iya benar. Nggak terlalu tegang. Dan kafe kayaknya tempat yang paling merepresentasikan keinginan mereka. Mau mesen minum apa aja enak. Dan makanan mereka, juga. Dan kita juga jauh lebih cair lah ya dalam mempraktikkan. Tapi kan Mister kalau di kafe kan lingkungannya pasti banyak karakter orang. Dan ada yang ribut misalkan, ada yang teriak-teriakan. Apakah belajarnya juga masih tetap efektif? Nah, memang di awal-awal ada yang udah langsung ini saya kayaknya nggak bisa deh belajar kayak begini gitu. Nah, di awal memang kita punya konsep namanya secret. Kita membongkar rahasia belajar. Sehingga orang-orang yang sebelum belajar di tempat di Sang Bintang School itu udah kalau kita udah brainwashing dulu nih. Udah kita cuci otaknya dengan cara belajar yang tepat. Nah, jadi memang semua orang itu membawa gaya belajar masing-masing. Ada yang memang nggak suka rame, tapi bukan berarti nggak bisa rame. Tugas kita adalah Anda harus belajar untuk dalam kondisi rame. Apalagi belajar bahasa. Lu nggak mungkin ngomong sendirian kan? Jadi harus berada pada situasi yang ramai dengan orang, harus siap berinteraksi dengan orang. Nah memang itu yang kita sampaikan ke mereka walaupun dalam teknis belajarnya yang memang mungkin belum terlalu nyaman, kita akan beri sesuatu yang lebih private begitu. Oke, pelan-pelan nih ke saya sendirian. Yang lainnya yang udah merasa lebih cair dan lebih percaya diri bisa jauh lebih gampang untuk mempraktikkan itu di depan orang banyak begitu. Tapi ada siswa yang pernah komplain seperti itu Mr. Raji. Saya tidak bisa nih di kafe seperti itu. Ada yang komplain. Ada yang komplain dan kita bilang, ya saya bilang itu bukan komplain sih. Tapi mereka menyampaikan bahwa karena memang di sesi awal pembelajaran sebelum mereka daftar, setelah mereka daftar kita akan ada wawancara. Di wawancara itu kita bongkar habis-habisan. Apa sih yang Anda inginkan? Apa yang membuat Anda merasa nyaman belajar? Nah itu mereka udah ngeluarin undang-undang. Saya sebenarnya nggak suka belajar di tempat yang terbuka kayak begini. Kenapa? Kita tanya, kita gali. Dan itu sebenarnya bukan aib, bukan masalah, tapi kita akhirnya punya informasi yang cukup terkait dengan siswa kita seperti apa. Sehingga dalam sentuhan nanti di proses pembelajaran kita bisa sentuh mereka dengan cara yang tepat. Berarti SBS dapat memecahkan masalah tersebut. Jadi teman-teman yang awalnya tidak suka belajar dengan keramaian sehingga menjadi bisa seperti itu. Karena kita sudah personalize mereka sejak awal. Kita sudah tahu kebutuhan mereka, apa yang menjadi gaya belajar mereka sejak awal. Sehingga ketika treatmentnya di proses belajarnya kita udah bisa sesuaikan. Luar biasa. Tadi Mas Raji mengatakan bahwa di Pontianak sudah ada 4 cabang SBS. Nah kalau di Indonesia itu sudah ada berapa? Total mitra kita di Indonesia ada 24 mitra di Indonesia. Semua provinsi ada? Kayaknya yang belum banyak itu di area Sulawesi. Yang memang ini fokusnya lebih banyak di daerah Jawa dan Sumatera. Dan memang dari pengalaman kita waktu merintis ekspansi ini ke Jawa, kita mulainya dari satu kota yang, jadi sederhananya aja dulu waktu saudara mau buka cabang, ekspansinya kita cari, ini kalau bahasa dalam marketing ini namanya uji pasar. Uji pasar. Nggak perlu yang keluar uang banyak. Kalau kita bisnis pendidikan seperti ini, kita harus cari kota-kota yang memang punya semangat belajar tinggi. Kota pendidikan dong, yang kebayang kita minimal Jogja. Yang kedua ternyata ada kota pendidikan kedua yaitu Malang. Nah, Malang tuh kota pendidikan kedua, tapi suasananya jauh lebih kondusif. Yang banyak belajar tuh dari teman-teman daerah timur. Nah, karena Jogja kita lihat kayaknya cukup berat ketika itu untuk kita mulai, akhirnya kita memilih kota kedua. Dan alhamdulillah dari Malang itu kita langsung kerjasama dengan 3 universitas besar yang ada di kota Malang. Dan itu benar-benar respon dari masyarakat Malang juga. Respon dan semangat belajarnya memang tinggi. Berbeda kan, Mister, antara dibanding dengan Kalimantan Barat dan Pontianak khususnya sama Malang. Ya kalau kita ngeliat data aja deh ya, kita belak-belakan aja ngeliat data bahwa memang tingkat literasi, kemudian
tindak pidana kita itu mungkin masuk yang di urutan 10 besar di belakang gitu. Dan ini memang ya nggak juga bisa kita deny, ya kita harus lihat apa nih yang bisa kita lakukan untuk support itu. Nah memang sekarang memang udah mulai muncul ya, dan memang ini harapan kita ya, waktu saya berekspansi ke lebih dari 24 kota ini dan keliling ke lebih dari 60 kota di Indonesia. Kita akhirnya udah keliling kurang lebih 3 tahun, mulai mikir ini kita keliling-keliling Kalimantan Barat, Pontianak, kok kita nggak balik-balik lagi gitu ya. Akhirnya saya waktu itu ngobrol sama Mr. kayaknya kita harus balik deh. Tahun 2015 saya minta izin ke beliau untuk balik duluan. Jadi saya balik duluan awal 2015 balik. Kita mulai hidupkan lagi, bukan mulai hidupkan lagi sih, kita mulai gencarkan lagi untuk membangun sebuah ekosistem pembelajaran yang jenius lah di Pontianak Kalimantan Barat. Supaya kita nggak kasihkan di luar, akhirnya membantu banyak daerah lain, tapi kita melupakan daerah kita sendiri. Jadi Mister pada saat itu ketika antara satu kota dan satu kota lainnya itu berapa lama buat menerapkan dan memperkenalkan SBS? Kita memang ketika ada pihak yang bekerjasama dengan kita, kita punya target itu 6-8 bulan kita akan internalisasi metode dan kemudian sistem bisnisnya. Karena apa? Memang satu, ini kita membawa konsep yang tidak biasa atau di luar dari konsep konvensional yang biasa dipahami banyak orang. Yang kedua, metode pengolahan bisnisnya juga berbeda. Programnya juga aneh. 6 bulan, 6 minggu, bahkan 6 hari bisa. Jadi gimana mau meyakinkan orang? Jadi kita coba set up waktu 6-8 bulan untuk internalisasi tim di daerah itu untuk memahami bagaimana menjalankan konsep ini dengan baik dan benar. Luar biasa. Dan kalau boleh tahu, Mister, untuk satu lisensi itu tuh dihargai berapa sih? Ini memang kita set up siapapun sebenarnya bisa. Jadi mulai dari yang tadi kalau saya ada sebutkan, kalau ingin buka cabang yang lengkap, itu startnya mulai dari 25 juta sampai dengan 100 juta lisensi yang bisa dibeli dari kita. Tapi kalau memang kita hanya punya tempat misalnya, itu bisa dari angka 5 juta udah bisa kerjasama. Jadi misalnya saya punya tempat nih, rumah kosong, tapi saya mau kelolanya jadi tempat belajar. Dia nggak punya uang yang cukup, tapi punya semangat dan punya tempat seperti itu, kita bisa tawarkan konsep yang paling ringan. Bahkan seringannya lagi, dia nggak punya tempat, nggak punya apa, dia pengen bantu kita dengan nyebarkan virus ini juga boleh. Jadi dia nanti yang pergi ke sekolah-sekolah misalnya, nawarin program ini, kalau jadi kita bisa bentuk kelasnya di sekolah, tidak di tempat khusus yang dipersiapkan. Nah mungkin dari pasca itu baru kita akan pelan-pelan hadirkan tempatnya, sehingga follow up dari orang yang sudah belajar di sana itu bisa terus berkelanjutan. 100 juta ya Mister ya? Mulai, itu yang paling tinggi. Jadi tinggi, dari yang sudah pernah bar yang nggak ada uang sampai 5 juta sampai 100 juta. Berarti sudah ada kan? Maksudnya kalau ada satu lisensi yang memberikan 100 juta di cabang itu, berarti SBS sampai saat ini juga masih menerima keuntungan kah atau stuck di 100 juta gitu? Kita konsep yang kita memang gunakan adalah kemitraan berbagi hasil. Jadi ada berbagi hasil dari tiap model kerjasama yang kita bangun. Itu rate-nya di kisaran 10 sampai 12,5%. Jadi setiap tahun kah? Kita per 6 bulan sharing profit sharingnya. Jadi 6 bulan karena kita nggak pengen tiap bulan tadi. Akhirnya nanti jangan sampai nggak fokus pada hal yang paling penting dalam pengelolaan lembaga ini, tapi fokusnya bagaimana ngitung bagi hasilnya kan. Sedangkan ini bisnis pendidikan, kita nggak harus dulu bicara tentang keuntungan, walaupun itu penting untuk menjaga kesinambungan lembaga ini itu terus berjalan. Tapi yang kita pengenkan adalah ketika kita mampu memberikan manfaat, ketika kita membantu lebih banyak orang untuk bisa menguasai apa yang mungkin selama ini mereka anggap sangat tidak mungkin untuk dikuasai, insya Allah kayaknya rezeki kemudian profit itu akan datang dengan sendirinya, insya Allah. Luar biasa. Mr. Raji, saya ada lupa nih menanyakan bahwasanya Sang Bintang School. Kan yang saya tahu Sang Bintang School itu adalah kursus bimbel. Kan situ ada namanya school tuh. Nah itu sebenarnya apa sih Mister? Memang waktu awal kita merintis dan memulai bisnis ini, cita-citanya pengen buat sekolah. Maka dari awal namanya Sang Bintang School. Iya benar. Cuman ketika itu kita mikirin sekolah, kayaknya kan harus punya bangunan. Kayaknya ini ribet deh. Atau perlu waktu yang lama untuk kita bisa mewujudkan itu. Sehingga kita coba cari cara mudah untuk bisa memulai. Ya kita mulailah dengan, kalau mungkin dikenal orang dengan lembaga kursus. Tapi kita nggak pernah bilang kita lembaga kursus. Kita selalu bilang kita lembaga belajar efektif. Karena itu yang akan jadi, itu yang jadi ruh dan pembeda kita dengan lembaga yang sudah ada. Gitu. Jadi maka cita-citanya sebenarnya sekolah.
Karena dari situlah kita pengen mengimplementasikan semua metode yang hari ini kita terapkan di bahasa Inggris dan bahasa Arab ini, yang sebenarnya sangat mungkin untuk diterapkan di yang lain begitu. Gitu. Tapi buat harapan ke depan nih Mister, untuk Sang Bintang School, apakah memang harus terwujud menjadi sekolah atau masih tetap seperti ini Mister? Nah memang untuk informasi tentang apa yang sudah kita lakukan itu nanti teman-teman bisa lihat di www.sangbintangschool.com. Itu ada banyak program, kemudian sejarah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah memang niat kita tadi karena pengen menjadikan atau membuat sebuah sekolah. Alhamdulillah di akhir tahun 2019 ini kita sudah merintis yang namanya Genius School. Genius School ini apa? Ini mungkin bagi banyak apa sih sekolah Genius ini kan? Nah memang intinya sederhananya adalah kita pengen membuktikan bahwa apa yang udah kita lakukan selama 14 tahun ini dengan pembelajaran cepat dan efektifnya ini juga bisa kita terapkan di hal yang lainnya. Ya, jadi mungkin kita akan belajar dengan sangat cepat. Ya SMA-nya mungkin akan kita percepat dengan setahun aja misalnya. Jadi selesai gabung di Genius School ini mereka bisa 3 bahasa. Katakanlah bahasa Arabnya oke, bahasa Inggrisnya oke, bahasa Mandarinnya juga oke. Jadi kita push ke sana untuk bisa menguasain bahasa. Kemudian nggak hanya bahasa, kita pengen mereka sudah dikenalkan dengan entrepreneurship sejak awal. Jadi di sekolah ini nanti ke depannya selain mereka akan belajar terkait dengan pelajaran-pelajaran penting yang wajib mereka pelajari. Kalau mereka belajarnya pagi, sorenya mereka bisnis. Mereka kita ajarin untuk bisnis. Jadi kita pengen sekolah ini nggak mandiri gitu loh. Ya. Mereka harus sangat bangga, kemudian berani mengangkat kepala mereka bahwa mereka mampu memenuhi apa yang mereka butuhkan dalam proses pembelajaran di sekolah ini ke depannya. Jadi, tapi dari mana mereka tahu nanti bagaimana berbisnis, kita akan ajarin nanti di sekolah juga. Jadi di school ini kita ajarin bagaimana nanti menguasai bahasa-bahasa penting dengan sangat cepat. Yang kedua mereka akan kita ajarkan juga terkait dengan entrepreneurship. Dan tentu juga nanti tentang bahasa mata pelajaran yang umum yang ini harus dipelajari di layaknya sekolah-sekolah biasa. Itu berapa tahun yang akan datang kira-kira ya Mister? Insya Allah di awal tahun ini kita sudah mulai pembukaan. Dan kita akan mulai kelasnya secara virtual. Dan kita juga punya satu pondok kecil di daerah Pal 9 yang nanti sambil menunggu nanti Genius School ini secara bangunan terrealisasi dengan lengkap di Rasau Jaya. Nanti kita akan mulainya nanti di pondok kecil kita di Pal 9 ini. Jadi anak-anak dari seluruh Kalimantan Barat bahkan seluruh Indonesia nanti yang pengen belajar tapi nggak punya uang untuk melanjutkan sekolahnya, itu nanti bisa bergabung di kita. Yang punya uang juga bisa masuk ke sekolah kita. Jadi ini nggak hanya untuk yang nggak mampu, tapi juga yang mampu juga bisa. Nah mudah-mudahan nanti kita bisa saling support di sana, sehingga semua orang bisa dapat kesempatan belajar yang sama, bisa dengan cepat belajarnya, dan harapan kita ya niatnya kita ingin menghadirkan kembali generasi Thomas Alva Edison, Ibnu Sina, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umur 12 tahun udah jadi Qadi atau hakim kalau saya tidak salah ya. Dalam umur yang sangat belia udah jadi hakim, padahal hitungan kita umur 12 tahun itu kalau kita masih main guli gitu ya, masih main layang gitu ya. Tapi di era orang-orang hebat dahulu kala, umur segitu mereka sudah sangat produktif dan bahkan jadi rujukan bagi keilmuan yang mungkin saat ini kita lihat keilmuan itu jadi sulit dan berharga begitu. Tapi itu bisa mereka lakukan. Artinya apa? Orang-orang dahulu sangat cepat melakukan percepatan dalam hidup mereka, khususnya terkait dengan pembelajaran. Nah, Genius School harapannya adalah menghadirkan kembali generasi-generasi seperti Imam Syafi'i, Ibnu Sina dan Alva Edison dalam hari-hari kita ke depan. Amin, semoga terrealisasi. Amin ya rabbal alamin. Ramadan nih Mister. Ya kan, Ramadan lagi puasa apalagi kan. Arul yang berdoa nih mudah-mudahan makbul ini ya. Mister itu sempat agak-agak heran sih di SBS. Kenapa sih harus ujung-ujungnya cepat gitu. Cepat 6 bulan, cepat 6 minggu, bahkan 6 hari seperti itu. Satu yang kita pengen sampaikan adalah kita sebenarnya bisa belajar dengan efektif. Jadi kalau kita melihat kenapa SBS berani seperti ini, cepat begini, salah satu yang jadi inspirasi kita adalah salah satu sahabat Nabi yang itu bisa menguasai salah satu bahasa tersulit di dunia, itu dalam waktu kurang dari 17 hari. Tahu bahasa tersulit di dunia apa? Apa ya? Kan saking sulitnya banyak orang yang nggak tahu bahwa itu adalah bahasa tersulit dunia. Kalau saya tidak salah, salah satu bahasa tersulit dunia yang dipelajari oleh sahabat Nabi ketika itu namanya bahasa Suryani. Itu dikuasai oleh Zaid. Kalau saya salah satu sahabat Nabi, sekretaris Nabi ketika itu dalam waktu kurang dari 17 hari.
Jadi kalau kita bandingin dengan apa yang hari ini, mungkin banyak anak muda yang aduh bahasa Inggris susah banget, bahasa Arab nggak bisa-bisa. Mereka belum ketemu bahasa Suryani deh kayaknya, atau bahasa Ibrani atau bahasa yang sulit lainnya begitu. Sehingga akhirnya mereka menganggap bahasa yang ternyata tidak sulit ini jadinya sangat sulit begitu. Nah, inspirasi itu yang membuat kita akhirnya kita harus cepat nih belajar. Karena banyak hal dalam kehidupan kita yang perlu kita pelajari. Jadi kalau kita harus butuh waktu 6 tahun untuk belajar bahasa Inggris, kayaknya dalam hidup kita mungkin kita cuma sempat belajar cuma 5 atau 6 bahasa. Padahal begitu banyak bahasa yang bisa kita pelajari atau ilmu lain yang bisa pelajari. Maka ketika kita bisa belajar dengan cepat dengan kualitas yang sama baiknya, harapannya kita punya waktu lebih banyak untuk kita bisa mempelajari banyak hal. Menurut Mr. Aji, seberapa penting sih kita harus menguasai bahasa-bahasa asing? Saya selalu sampaikan ini ke Jeniusen atau para siswa kita dalam ataupun dalam berbagai seminar yang saya isi. Satu, saya pernah ketemu dengan salah satu tokoh Indonesia, tokoh maksud tokoh pemuda Indonesia lah ya. Dia bilang 3 bahasa yang wajib dikuasai oleh anak muda Indonesia. Yang satu adalah bahasa Inggris, karena ini adalah bahasa internasional. Jadi kalau kita nggak punya bahasa ini, kayaknya kita cuma ngayal aja deh mau ikut konferensi di luar negeri, mau pengen dapat update ilmu lebih cepat dari luar negeri gitu. Jadi ini bahasa yang wajib kita kuasai karena dunia internasional pakai bahasa ini. Yang kedua adalah bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris itu untuk sukses di dunia, bahasa Arab ini untuk kita sukses di akhirat. Kan gitu. Karena apa? Hari-hari kita membaca Al-Quran, hari-hari kita beribadah itu menggunakan bahasa Arab. Dan mungkin kita selama ini kayaknya baca mantra aja deh gitu ya. Karena kita nggak tahu apa yang kita baca. Jadi bahasa Arab sebenarnya motivasi paling penting adalah untuk kita kuasai agar kita memahami benar apa yang hari ini kita baca. Agar nggak jadi mantra. Mantra itu kan cuma kita lafal-lafalkan tapi nggak tahu artinya. Yang kedua, kalau bahasa Arabnya yang keduanya, kalau kita dikubur nanti kan akan ditanya oleh malaikat nih. Dan malaikat akan nanya pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Inggris. Nggak pakai bahasa Melayu. Bahasa Melayu kan nggak pakai. Jadi kayaknya ini bahasa yang akan sangat memudahkan kita untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik gitu. Yang terakhir adalah bahasa Mandarin. Kenapa bahasa Mandarin penting? Karena kayaknya tren ke depan dan kita juga rasakan hari ini, China dan kemudian bahasa Mandarin ini jadi salah satu bahasa yang akan memudahkan bisnis kita. Perdagangan kita, karena banyak produk dari Cina dan kemudian akhirnya mitranya kayaknya kedepannya akan banyak orang yang berbahasa Mandarin. Maka kalau kita pengen sukses di bisnis, kita juga mau nggak mau harus mempelajari bahasa Mandarin. Kalau mengikuti zaman tadi Mr. bilang mengatakan bahasa Mandarin, kira-kira di SBS sendiri apakah menambah bahasa Mandarin juga? Nah yang sekarang memang kita fokuskan ada 2 bahasa utama, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Nah kita lagi sedang menyiapkan 2 bahasa tambahan, yaitu bahasa Mandarin dan kemudian bahasa Perancis. Jadi ini yang kita siapkan. Cuman kemarin kita ukur-ukur ini, kita kan ketika belajar sesuatu kita harus punya niat dan komitmen untuk mempraktikkan. Sedangkan 2 bahasa ini kan yang mau akan dihadirkan ini belum banyak yang bisa. Jadi khawatirnya malah nanti nggak punya teman untuk bisa mempraktikkan bahasa itu. Bener-bener. Jadi kita masih fokus ke 2 bahasa ini. Kalau 2 bahasa ini insya Allah banyak orang sudah bisa menguasai, insya Allah kayaknya akan terbuka dan mereka akan punya semangat untuk mempelajari bahasa lain dengan lebih cepat deh. Luar biasa. Semoga terrealisasi pastinya. Amin. Dan bakal insya Allah gabung ya. Catat ya. Dicatat. Ya benar-benar bahwasanya kita kan di era zaman pada saat ini memang menguasai bahasa asing itu sangat penting. Kita punya relasi yang kawan luar negeri seperti itu kan. Kalau kita kan lucu kalau kita mesti translate dari aplikasi baru kasih ke teman kan lucu kan. Maksudnya ya pokoknya saya harus bisa berfasih bahasa asing pada saat itu. Nah menariknya nih bahasa ini sebenarnya salah satu dari bagian pendidikan. Nah, jadi SBS nggak cuma bahasa sebenarnya. Yang pengen kita ubah itu adalah bagaimana menghadirkan kebahagiaan dan kenikmatan belajar. Nah itu dia. Jadi bahasa ini jadi salah satu cara kita menyampaikan virus itu. Virus nikmatnya, ajaibnya belajar. Jadi kalau orang sudah ketemu nikmatnya belajar, jangankan bahasa, apapun yang menurut mereka menarik tuh mereka pelajari, mereka akan sangat nikmat dan merasakan itu sebagai sebuah keajaiban baru dalam hidup mereka. Gitu. Nantong bro. Pokoknya harus belajar nih. Belajar. Harus. Mr. Aji juga kita beralih ke lagi Mr. Aji ya. Mr. Aji adalah inkubator bisnis teknologi. Itu apa sih? Misalnya saya baru dengar nih pertama kali ini. Saya kebetulan dapat amanah sebagai manajer inkubator bisnis teknologi Intan. Dari namanya mungkin banyak yang ngebayangin kayak inkubator bagi bayi gitu ya.
Nah memang ini sebenarnya layaknya inkubator, tapi yang dimasukin ke dalamnya itu bukan bayi, tetapi bisnis baru. Kalau bahasa kerennya sekarang startup. Nah, jadi ini singkat bahwa startup itu dari hasil penelitian itu 80% di tahun pertama mereka pasti gagal. Menarik banget ya. Kenapa bisa seperti itu, Mister? Bukan kenapanya, kayaknya memang polanya seperti itu. Bahwa karena apa, startup waktu memulai mereka mulai dengan segala keterbatasan. Nggak punya tempat, ilmu kurang, timnya belum solid. Faktor-faktor ini yang menyebabkan di tahun pertama mereka sangat rentan menemui kegagalan. Dan itu ternyata terbukti dengan banyak hasil penelitian bahwa banyak startup itu di tahun pertama itu mereka akan gagal. Nah, bagaimana cara kita bisa membantu agar mereka tidak masuk ke lembah kegagalan? Nah, ada satu lembaga namanya inkubator bisnis. Inkubator bisnis inilah yang membantu agar banyak startup yang hari ini dengan semangat mereka memulai bisnis itu tidak masuk ke lembah kegagalan, tapi tetap bisa eksis dan bertahan bahkan semakin berkembang. Karena apa? Inkubator ini membantu membackup satu dari sisi keilmuan. Jadi mereka yang mulai dengan ilmu yang terbatas, dengan adanya startup sebagai mitra mereka, mereka dapat ini loh yang harus dipelajari, ini yang harus dilakukan. Jadi mereka jauh lebih paham dengan apa yang harus mereka lakukan. Bahkan sampai pada aspek finansial. Karena ketika mereka menitis bisnis, mereka butuh modal. Nah, inkubator adalah salah satu mitra untuk bisa mengakseskan ke modal atau pembiayaan, baik itu via lembaga perbankan maupun venture capital yang mungkin kalau di Pontianak atau Kalimantan Barat belum banyak ya. Tapi kalau udah di Indonesia itu udah mulai banyak venture capital yang itu mensupport ide-ide gagasan baru yang itu dibentuk dalam bentukan startup. Mungkin boleh next episode ya masalah inkubator. Boleh menarik. Biar kan menarik kan. Karena kalau buat sekarang sih kepanjangan nih Mister kan. Mungkin di next episode kita undang Mister Aji lagi datang dan Mister menjelaskan benar-benar yang wow, biar teman-teman juga mengetahui nih ilmu tentang inkubator bisnis. Siap, insyaallah. Siap hadir Mister ya. Insyaallah. Mister juga katanya pernah ke Finlandia. Iya, itu ngapain Mister? Jual dagang kah atau apa? Ya ini sebenarnya sesuatu yang udah diimpikan sejak dahulu, tapi ya alhamdulillah Allah terwujud ya, mempermudahkan untuk itu terrealisasi. Jadi kebetulan ketika saya bersama teman-teman mengolah inkubator bisnis ini, saya tidak sendiri, saya punya tim, ada sekitar 6 tim utama yang hari ini juga mulai inkubator selama 2 tahun belakangan ini. Alhamdulillah kita dapat kesempatan dan terpilih dalam 25 inkubator se-Indonesia untuk dapat kesempatan program, salah satunya program untuk kita bisa belajar langsung ke Finlandia. Wow. Yang menariknya ternyata tidak hanya belajar bisnis yang saya bisa dapatkan ketika di sana, dengan berbagai terobosan menariknya dalam bagaimana bisa menghadirkan startup yang bernilai jutaan dolar dan bisa menghasilkan jutaan dolar dalam waktu yang sangat singkat. Saat yang sama saya juga akhirnya kan tahu, kita udah paham deh ya, Finlandia ini di 10 tahun terakhir ini terkenal sebagai negara dengan salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Wow. Itu yang membuat saya akhirnya pengen banget melihat secara langsung apa sih yang mereka lakukan. Kok bisa seperti itu? Kenapa mereka bisa membuat begitu cintanya masyarakatnya itu dengan belajar begitu ya. Dan bahkan dengan model yang jauh lebih fleksibel, istirahat yang begitu panjang, waktu belajar yang sangat singkat, mereka bisa mengalahkan banyak negara Eropa yang jauh lebih baik. Mereka mengalahkan banyak negara Eropa dalam hal sistem pendidikan terbaik di dunia. Mungkin Mr. Aji boleh sedikit nih cerita ya. Saya menarik sekali bahwa Finlandia tadi Mr. bilang istirahatnya lama. Istirahatnya lebih panjang. Istirahatnya lebih panjang kan, tapi belajarnya dan negaranya malah dikategorikan sebagai negara terbaik di pendidikan seperti itu. Sistem belajar itu kayak gimana sih Mr.? Nah mungkin ini sedikit hal yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Karena kalau membedah lebih komprehensif kayaknya kita butuh waktu yang lebih panjang. Next episode. Pastinya. Dari kunjungan kami kemarin, jadi saya kunjungan ke beberapa kota di Finlandia, di Helsinki dan di Jyväskylä, itu sekitar 4 jam dari Helsinki-nya. Dan kita langsung melihat bagaimana mereka memformat yang kita bedah biasanya kurikulumnya dong, ya. Gimana sih apa yang mereka kasih? Ternyata memang satu, mereka tidak hanya sekedar membangun proses belajar mengajar, tapi mereka membangun namanya ekosistem belajar. Nah, kata kuncinya di ekosistem. Mungkin kalau kita belajar mendengar kata ekosistem, kita akan kebayang kayaknya di sekolah udah ada, ya. Tapi tadi ekosistem ini benar-benar berfungsi sesuai dengan peran mereka masing-masing untuk mengefisienkan dan mengefektifkan proses pembelajaran. Ya, jadi di sana mereka punya targetan-targetan yang ini menarik banget. Jadi misalnya katakanlah mereka punya target 80 buku wajib dibaca oleh anak-anak muda kayak kita nih dulu di kampus itu.
Apalagi kampus, saya kemarin berkunjung di satu kampus yang memang fokus akademinya untuk melahirkan para entrepreneur. Jadi sistem yang mereka lakukan adalah entrepreneur ini wajib baca buku 1 tahun itu 80 buku minimal. Kenapa mereka bilang kalau nggak ngupdate ilmu, kalau Anda nggak jadi pribadi yang pembelajar sejati, Anda nggak akan jadi entrepreneur yang hebat begitu. Benar. Jadi kalau kita temuin entrepreneur hebat, kata kunci awalnya adalah mereka memang pembelajar sejati sebenarnya. Iya. Mereka belajar dari banyak orang, dari banyak buku, ngikutin seminar begitu ya. Dan itu dijadikan sebagai salah satu kurikulum yang mereka terapkan. 80 buku loh. Iya. Tapi buku itu nggak hanya dibaca, buku itu nanti wajib disampaikan lagi ke teman-teman mereka, sehingga teman-teman mereka dapat ilmu yang mereka baca dari buku. Dan setelah dibaca, mereka harus sarikan untuk jadi langkah-langkah apa dari poin buku itu yang akan langsung mereka praktikkan dalam bisnis mereka. Jadi benar-benar aplikatif. Jadi kalau nggak cocok, mereka langsung cari buku lain yang itu bisa menyempurnakan apa yang solusi yang akan mereka hadirkan dalam bisnis mereka. Kalau menurut Mister, kalau buat Indonesia sendiri, Mister, sistem dari Finlandia, apakah harus sama seperti itu atau mungkin ada tambahan dari metode Finlandia seperti itu? Ya memang kalau kita bicara culture itu berbeda banget ya. Yeah. Jadi memang Finlandia ini founding father-nya sangat concern terkait dengan pendidikan sejak merintis atau membangun negara ini sejak awal. Jadi fondasi utamanya memang pendidikan. Dan memang perubahan itu terjadi di awal tahun 90. Perubahan prosesnya di awal tahun 70-an sudah dimulai. Tahun 90-an sudah mulai menunjukkan hasil. Jadi ini bukan proses yang setahun 2 tahun, tapi juga proses yang cukup panjang. Jadi ya tentu Indonesia punya kesempatan untuk melakukan itu. Karena apa? Ya potensi manusianya kan sama. Bahkan mungkin kalau kita mau lebih optimis, kayaknya potensi manusia Indonesia kayaknya lebih keren-keren deh, nggak kalah saing deh, begitu ya. Nah, memang tadi satu yang saya lihat menjadi kelebihan mereka adalah salah satunya mereka memulai belajar itu dengan sebuah mindset yang benar begitu. Mindset yang benar ini adalah akhirnya mereka menghadirkan belajar itu bukan lagi menjadi sebuah beban, tapi belajar itu membuka pintu untuk mereka menemukan hal-hal yang baru yang bermanfaat bagi hidup mereka. Jadi belajar itu bukan direcokin dengan hal-hal yang kayaknya nggak berhubungan dengan hidup mereka. Di Finlandia mereka menggarisbawahi bahwa belajar itu agar mereka lebih mudah nanti menjalani hidup mereka ke depan. Jadi related banget dengan apa yang akan mereka perlukan untuk mereka jadi orang sukses ke depan. Jadi satu tadi adalah mindset yang benar belajar, yang kedua komitmen mereka bahwa mereka juga harus serius mengikuti apa yang udah mereka sepakati bersama. Ya. Dan tadi mereka nggak kompetisi. Jadi satu yang menarik di Finlandia, mereka sangat maka ranking nggak ada tuh di Finlandia. Jadi nggak ada ranking 1, 2, 3 nggak ada karena mereka nggak pengen ada kompetisi. Karena ke depan ketika kita ingin berkembang, kita nggak bisa berkembang sendiri. Kita harus berkembang dalam tim, artinya harus bersama-sama. Jadi mereka lebih menekankan pada kolaborasi sejak awal. Tapi buat orang Finlandia sendiri, mungkin Mister meriset kan? Ya. Adakah orang-orang mungkin pemuda-pemuda Finlandia yang menempuh pendidikan di sana itu juga kayak ada rasa malas ingin belajar? Tentu ada, cuman dari apa yang saya lihat dan kemudian apa yang saya baca, salah satu kurikulum mereka yang dilakukan oleh guru-guru di Finlandia adalah mereka mengajarkan apa yang akan diajarkan kepada siswa mereka itu berbasis dengan apa yang mereka senangi, apa yang mereka butuhkan, dan karakter mereka masing-masing. Jadi selama ini mungkin kita di banyakkan sekolah anak ada siswa yang nggak suka dengan apa yang dipelajari karena apa gurunya gagal mungkin menemukan apa yang mereka suka. Nah di Finlandia setiap guru itu punya customize pembelajaran yang itu disesuaikan dengan masing-masing siswa. Luar biasa. Jadi nggak ada siswa yang nggak merasa senang atau nggak merasa nggak paham atau merasa ketinggalan di kelas karena apa? Itu diakomodir oleh guru di kelas-kelas mereka. Kayaknya Bang Bro kita mesti pindah ke Finland deh. Tapi jangan dong. Karena di Finland puasanya bisa sampai 23 jam loh. Oh enggak jadi. Oh iya ya 23 jam Bang Bro. 23 jam, 20 sampai 23 jam sekarang. Kalau yang sekarang ini puasanya. Jadi bayangin baru aja sahur. Udah baru buka. Baru buka. Mau bentar lagi dekat sahur lagi. Iya. 20 sampai 23 jam. Jadi panjang banget waktu puasanya. Pada saat kemarin Mister berapa lama di Finland? Saya kurang lebih hampir 2 mingguan di Finlandia. Jadi kita keliling ke banyak tempat untuk tadi mempelajari dengan bagaimana mereka mengembangkan ekosistem inovasi dan bisnis mereka. Sekaligus juga terkait dengan bagaimana mereka menjalankan sistem pendidikan mereka yang menurut saya sangat inovatif dan humanis lah ya. Itu di tahun 2019.
Oktober 2019. Oke, luar biasa sekali Mister. Mister terakhir Mister, mungkin harapan Mister untuk pendidikan di Indonesia terutama, silakan. Oke, jadi Indonesia saya pikir dengan jumlah SDM yang sangat luar biasa, hampir 200 juta lebih SDM Indonesia, kita punya potensi sangat besar untuk bisa menjadi negara yang hebat ya. Kuncinya memang adalah di pendidikan. Maka ini peran yang sangat luar biasa bagi para guru, para dosen di seluruh Indonesia untuk memberikan yang terbaik kepada para siswa. Kenapa mereka yang kedepannya akan mengisi lembar-lembar sejarah Indonesia ke depan begitu. Jadi apa yang hari ini guru-guru Indonesia lakukan dengan sebaik mungkin itu, ke depan mereka akan jadi pemimpin-pemimpin. Jadi sebenarnya ketika kita mengajar hari ini, itu sebenarnya kita sedang menciptakan pemimpin-pemimpin hebat masa depan. Iya, betul. Jadi dan saya pikir enggak juga kita hanya bebankan ini kepada guru-guru yang mengajar secara formal di sekolah, tapi siapapun yang hari ini punya kemampuan, punya banyak kebaikan yang hari ini kita bisa ajarkan ke banyak orang, jangan tunda-tunda. Betul. Saatnya hari kita jadi guru-guru. Walaupun nggak dipanggil guru, tapi saatnya hari ini kita menyebarkan banyak ilmu kita, kebaikan kita bagi orang lain. Sehingga harapan kita mungkin dari 1 atau 2 ilmu yang hari ini kita ajarkan, ini akan jadi pembeda bagi sejarah Indonesia ke depan, insya Allah. Walaupun kita sarjana ekonomi, tapi tetap jadi guru. Why not? Ya, kan? Tidak. Iya. Dan satu lagi nih Mister, pesan-pesan buat teman-teman yang sedang menempuh pendidikan, bagaimana sih biar tetap semangat selalu belajar? Tadi ini nih, salah satu yang membuat biasanya saya dan para siswa ini jadi begitu gila belajar, satu ya. Kita belajar satu, kadang-kadang kita nggak mengetahui apa sih yang sebenarnya menjadi manfaat atau kebaikan ketika kita mempelajari apa yang hari ini kita temui di kelas atau di ruang kampus kita ya. Maka coba pikirkan dengan hal-hal hebat yang nanti teman-teman bisa buat dengan kita sangat serius belajar hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, coba deh belajar dan melihat biografi orang-orang sukses sebelum kita, dan kita akan sangat terpana bahwa mereka punya sangat semangat belajar yang luar biasa. Saya satu kisah yang membuat saya jadi nggak pengen menyanyiakan waktu belajar saya di kampus adalah ketika saya membaca kisah tentang Marie Curie. Ini salah satu wanita pertama kalau saya tidak salah yang mendapatkan hadiah Nobel, salah satu hadiah atau penghargaan paling prestisius di dunia ya. Yang dulu dia belajar, ketika itu dia harus gantian dengan kakaknya dulu, bayangin. Jadi karena mereka nggak punya uang cukup, kakaknya dulu suruh pergi ke kampus, kemudian dia yang bekerja untuk membiayain kakaknya. Setelah kakaknya selesai, baru dia kuliah. Bayangin tuh, bisa dibayangin ya. Ketika kuliah, dia karena uangnya nggak banyak, dia hanya bisa nyewa tempat yang itu nggak ada listriknya. Jadi dia akhirnya stay di kampus, khususnya di perpustakaan itu sampai jam 12 malam baru pulang ke rumah. Kenapa? Kalau dia udah pulang ke rumah jam 7 malam atau jam 6 malam itu udah nggak bisa belajar lagi. Jadi dia benar-benar memanfaatkan waktu belajarnya di perpustakaan sampai jam 12, bahkan sering diusir kalau saya baca ceritanya sampai udah jam padam baru dia balik ke rumah. Karena tadi saking dia ingin memanfaatkan waktu dia untuk belajar dengan sangat sungguh-sungguh. Nah, sebagai penutup, saya teringat satu kata dahsyat dari Imam Syafi'i kalau saya tidak salah. Kalau Anda tidak ingin merasakan kepahitan kebodohan, maka Anda harus siap untuk menikmati. Lupa saya itu apa tuh ya? Kalau Anda nggak ingin merasakan pahitnya kebodohan, maka Anda harus katakanlah menikmati dan kemudian berjuang dalam proses belajar yang hari ini teman-teman jalani begitu. Jadi kita nggak mau bodoh nanti di 5 tahun, 10 tahun ke depan ya. Jadi kita harus sangat semangat belajar di hari-hari yang hari ini kita dapat kesempatan untuk melakukan itu. Walaupun usia kita sudah beranjak misalkan. If you stay learning, you keep young. You stay young ya. Jadi kalau Anda tetap belajar, Anda tetap muda. Harus itu. Mr. Aji, terima kasih banyak sudah hadir di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya, selalu memberikan teman-teman hal-hal yang bermanfaat. Dan teman-teman semua, kita tidak pernah lupa nih Mister, selalu mengingatkan teman-teman yang sedang berada di rumah tetap selalu jaga kesehatan. Dan cuci tangan setiap hari, pakai masker kalau pergi. Mister kesini pakai masker kan? Iya nih. Nah, wajib dong itu. Harus dong. Nah, Mister aja pakai masker dan teman-teman pasti harus pakai masker. Dan teman-teman semua jangan lupa subscribe channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Tekan tombol lonceng biar teman-teman selalu dapat terupdate video-video yang baru saja diupload. Nah, teman-teman semua jangan lupa like dan komen video, share ke teman-teman semua agar pesan ini, video ini yang bermanfaat ini dapat tersebar ke semua orang di Indonesia. Baik, terima kasih banyak. Saya Arun Maulana dan Mister
Aji. Sampai jumpa, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari seluruh Indonesia. Saya Fahrul Rozi dari Sang Bintang School dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjung Pura. Ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mensubscribe channel ini ya. Channel Inspirasi Indonesia. Ini channel yang akan membawa kalian menemukan inspirasi-inspirasi baru, ide-ide yang luar biasa, dan kemudian tentunya nanti akan bisa menghadirkan kebaikan yang lebih banyak lagi dalam kehidupan kita. Ajak teman-teman juga untuk nonton channel ini karena ada banyak sekali kisah-kisah seru, para pembicara yang sangat inspiratif untuk bisa menjadi contoh, kemudian inspirasi bagi kita untuk merancang masa depan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.